baik, saya cuma dikasih waktu 30 menit ya, lebih dikit, nggak apa-apa ya, lebih paling setengah jam. Malam hari ini kita akan berbicara tentang hal kesetiaan. Di sini ada yang jomblo? Nah, semuanya. Semuanya. Ya. Tidak ada masalah ya. Oke. Malam hari ini kita bicara tentang kesetiaan, yaitu tentang orang yang setia. Yaitu adalah orang yang sangat diharapkan ya, untuk jadi pasangan hidup, untuk jadi teman hidup. Carilah orang yang setia. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Benar nggak itu bahasa Inggris? Faithfulness. Nah, kata faithful di dalam faithful ada apa? Ada faith. Faith itu sendiri apa? Halo? Iman. Ya, yang enggak jomblo jawabnya kenceng. Iman. Nah, di dalam kesetiaan itu ada iman. Faithfulness, jadi beriman dengan berlimpah-limpah terus full, faithful. Nah, kita akan bicara tentang satu tokoh. Kita buka di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32. 2 Tawarik pasal 32. Ada yang bawa Alkitab? Alkitab bisa ditampilkan di depan? Bisa ya, oke. Ya. Kalau yang bawa Alkitab, 2 Tawarik itu sesudah kejadian keluaran 2 Tawarik ya. Pasal yang ke-32. Ayat 1 sampai ayat yang kita habisin aja satu dari itu ya. 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti yang cowok baca yang ayat ganjil, yang cewek baca ayat yang genap ya. Yang tidak baca berarti apa? Tidak baca berarti di tengah-tengah ya. Soalnya tidak bisa baca. Oke, sudah dapat? Oke, yang cowok dulu 2, 3. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu terlambat dari Raja Asyur menyerbu Yehuda, ia menghubung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ia berdiri berlempar dari mana-mana untuk menentukan segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka bersedia membantunya. Kata mereka, makanan Raja Asyur mendapat banyak air kepala mereka. Dengan sebuah tenaga Hizkia membangun kembali suku tembok yang telah terbongkar, mendirikan mana-mana di atasnya dan kota-kota. Ia memperkuat jurang di mulut kota laut dan membuat negeri dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang dan rajanya, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di dalam gerbang kota dan mengantarkan mereka ke hadapan raja. Buat perjalanan pertama dirimu dan berlaku dan sudah kepada Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah anak manusia, tetapi yang menyertai kita adalah anak Allah kita yang berhina dan oleh karena Hizkia Raja Yehuda itu banyak mendapat kepercayaan kembali. Sesudah itu Raja Asyur senang mengumpulasi dengan seluruh kota-kotanya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan
bukan saja dia dilayani kamu, supaya siapa mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan, Tuhan, maafkan kita, karena memasukkan kita dari tangan jahat itu. Bukankah Hizkia ini yang menjelaskan segala bentuk pengembangan banyak Tuhan itu, yang berjalan pada Yerusalem dan Yerusalem, hanya di dekat satu mesbah atau habis itu menyembah dan mengatakan Tidak dalam pengetahuan apa yang ada terhadap semua bangsa dan negeri lain. Ajarkan mereka dari tangan itu. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah dibebaskan dari Yahudi, dapat melepaskan dari sana dari aku. Apakah Allah dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia menyatakan dan mengujuk orang seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena kita adalah bangsa terhadapmu yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih lagi kalau itu tak dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang dikatakan bahwa proses itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia. Ia menunjukkan sebagai pencela dan hujat kepada Tuhan Allah Israel ini, sebagaimana Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula bangsa Hizkia akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda pada hari Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mencecar mereka supaya mereka dapat menutup kota itu. Mereka berbicarakan Allah di Yerusalem seperti para Allah bangsa di dunia. Allah dapat tangan manusia. Amin. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Selamat malam Tuhan. Sudah jelas kan apa yang saya cerita Pak? Oke, baik. Kita lihat ayat yang pertama. Saudara tetap bersama dengan saya. Tidak perlu dibuka ayatnya, tetap aja di situ. Nanti kalau saya suruh klik ya, tetap aja kembali. Oke. Ayat yang pertama dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia. Saudara katakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini kesetiaan siapa? Raja siapa? Hizkia. Ya. Oke, klik. Jadi orang yang Tuhan catat di dalam firman Tuhan, pengakuan firman Tuhan menyatakan Hizkia adalah orang yang setia. Nah, setia ini dalam hal apa? Kalau kita mendefinisikan setia apa? Misalnya, oh pacarku itu setia Pak. Orang dunia berdasarkan apa? Setiap tikungan ada, gitu kan? Bukan itu. Ya. Orang dikatakan setia apa? Apakah dia tetap dia setiap hari ke gereja, setiap hari dia sampai tidur di gereja? Ya. Berarti kakak saya setia kan? Dia tidak tiap hari ke gereja loh, ya, jangan salah. Ya kan? Apakah itu definisi orang yang setia? Menurut firman Tuhan, sampai Tuhan yang menulis sendiri melalui firman-Nya, melalui peristiwa, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia. Kenapa Alkitab mencatat Hizkia sebagai orang yang setia? Peristiwa apa yang telah menunjukkan bahwa Hizkia, Raja Hizkia ini adalah orang yang setia? Jawab, apa yang sudah Hizkia lakukan? Oke, stop sampai sini. Oke, kita mundur ke belakang. Pasal yang ke-31 ayat yang ke-20. Bisa dibuka kita. Mundur ke belakang satu pasal 31 ayat yang ke-20. Ya, dikatakan ayat 20, demikianlah perbuatan
perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda, ia melakukan yang pertama apa yang baik, kemudian yang kedua apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan Allahnya. Berhubungan dengan Allahnya, apa yang dilakukan? Dia melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar. Itu berhubungan dengan Allah. Nah, sekarang berhubungan dengan sesama di dalam pelayanan, di dalam kehidupan beragama. Apa yang Hizkia lakukan? Ayat 21. Ayat 21. Ayat 21, di dalam setiap usaha yang dimulainya untuk apa? Pelayanan terhadap rumah Allah. Nah, ini saudara perhatikan. Yang terlibat di dalam pelayanan saudara. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan firman atau Taurat dan perintah Allah, ia mencari siapa? Tadi di sini mencari duit ya. Usaha mencari siapa? Allah. Dalam pelayanan jangan mencari apa-apa, jangan mencari siapa-siapa. Aku tak menari, aku tak singer, aku tak main musik supaya si dia melihat saya lagi salah. Betul? Berarti salah kita. Jangan pernah sedikit pun di dalam pikiran kita, aku mau melayani Kak, aku mau Kak, supaya aku dapat cowok ganteng, cowok yang setia. Jadi motivasimu udah salah. Ya, kalau yang motivasinya begitu mulai gitu ya. Jadi ketika orang kita supaya saya dipuji, ya itu sudah Tuhan bilang ya itu sudah berkatnya, yaitu kamu dapat pujian dari orang. Jadi kemurnian hati dalam pelayanan kita, Hizkia menunjukkan apa? Di dalam setiap pelayanannya terhadap rumah Allah, baik itu dia melakukan firman, ya. Saudara tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, setiap pagi membaca firman Tuhan. Ketika kamu mengaplikasikan firman itu, tujuannya apa? Ini kan benturannya dengan orang, aplikasikan firman, terus melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Dan tiap Sabtu kita kumpul di sini, tujuannya apa? Hanya untuk mencari perkenan Tuhan, mencari Allahnya. Terus semuanya dilakukan dengan apa? Firman. Oke. Semuanya dilakukan dengan apa? Segenap hati. Dan saudara perhatikan efeknya kalau saudara melakukan itu dengan segenap hati, sehingga segala usahamu berhasil. Kunci sukses itu cuma itu. Berhasil sama dengan sukses enggak? Sukses. Kamu cita-cita kepingin punya pacar yang ganteng, cita-cita ingin punya rumah yang besar, ya. Ingin punya pekerjaan yang baik. Suksesan dimulai dari mana? Lakukanlah untuk Tuhan apa yang baik. Balik ke lakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Ini di dalam melakukan setiap pekerjaan untuk Tuhan. Lakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur. Di dalam pelayanan kita lakukan dengan segenap hati dalam mencari Tuhan, maka Tuhan akan buat balik di PowerPoint. Ya, klik. Apa yang sudah saya lakukan? Baik, jujur, benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kemudian klik lagi. Di dalam pelayanan dia melakukan firman, mencari Tuhan di dalam doa. Dia mencari Tuhan dilakukannya dengan segenap hati. Endingnya apa? Sukses. Segala apa yang dilakukan Hizkia
Sehingga apa usahanya dibuat Tuhan berkas. Luar biasa Tuhan. Ya. Amin. Ya, oke. Seorang pribadi yang setia ini dikatakan Tuhan, Alkitab mengatakan ini adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa orang ini setia. Kesetiaan tidak sampai kepada hal itu. Orang yang setia butuh diuji. Di sini mulailah orang yang faithful man ini tadi, orang yang setia ini diuji. Diuji dengan apa? Masalah. Ya, jadi setiap masalah yang ada itu kita harus merespon, waduh, masalah datang, masalah nggak bisa dicari ya, masalah nggak bisa, masalah kamu datang sini salah, wah iman saya, nggak usah ya, masalah datang dengan sendirinya. Hidup kita itu penuh dengan masalah ya, jangan ditambahin masalah, kita cari masalah. Ya. Hidup kita ini penuh masalah nggak? Ada yang tidak ada masalah? Kamu lahir aja bikin masalah nggak? Bikin masalah, ya kan? Belum bisa sendiri, ya bikin masalah tuh. Udah sekolah bikin masalah nggak? Bikin masalah. Nah, ada mereka bolos lah. Dulu kalau saya bolos itu bolos rambut-rambut. Sekarang nggak ada. Mana bisa bolos kan sekolah sekolah sambil tidur juga bisa. Nah, hidup kita penuh dengan masalah. Tetapi ketika Tuhan melihat kesetiaan kita, kesetiaan saudara dan saya, nah kesetiaan ini perlu diuji supaya kita dapat label dari Tuhan kita ini hamba yang setia. Kita harus melewati suatu ujian. Oke, kita lihat klik berikutnya. Dan orang yang setia harus lewati ujian. Apa saja jenis ujiannya? Yang pertama, kita lihat, saya bacakan ayat yang ke-26 ya. Ayat 2 sampai 6. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan panglima dan pahlawannya untuk menutup mata air, dan mereka bersedia membantu Hizkia. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup segala mata air, kata mereka Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun seluruh tembok, ya. Kemudian lanjut, ia mengangkat panglima perang dan kepala rakyat, menyuruh mereka berkumpul padanya halaman untuk depan dengan ayat 6. Di ayat 5 dikatakan, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali tembok yang telah terbongkar dari menara-menara di kota Daud, menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya, memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat tebing perisai dalam jumlah besar. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka. Ya. Di sini dikatakan Hizkia malah mengalami ujian secara fisik dan mental. Kenapa? Karena ketika Yehuda dikepung oleh Sanherib, kalau dikepung itu, kalau bahasa sekarang itu diembatu, tahu diembatu, supaya makanan dari luar tidak bisa masuk, ekspor keluar tidak bisa keluar, ditutup pintunya. Bagaimana negara ini mengalami hal seperti itu? Sehari dua hari tidak apa, kalau sebulan dua bulan, lama-lama negara ini jadi bangkrut, lama-lama negaranya hancur. Nah, proses penjajahan pada waktu itu dilakukan pengepungan. Orang tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk, dengan penjagaan ketat oleh Raja Asyur. Dan pada waktu itu Asyur terkenal sebagai kerajaan yang paling kuat. Semua negara-negara sudah ditaklukkan oleh Sanherib. Ketika Yehuda mengalami pengepungan oleh Sanherib, orang Yehuda mengalami
beban mental. Secara fisik, tembok-tembok itu mulai hancur. Dia tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Itu yang dialami. Nah, kenapa Hizkia mau mengumpulkan rakyatnya? Dia ingin menguatkan kembali semangat dari rakyat Yehuda. Kemudian yang kedua, rakyat dan tentara akhirnya sudah tidak kuat lagi menghadapi situasi yang seperti itu karena dikepung oleh musuh. Jadi apa yang Hizkia perbuat? Ayat 7 dan 8. Soal yang kedua itu. Kemudian ayat 7 dan 8 dikatakan, Hizkia menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Perhatikan kata-kata Hizkia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah siapa? Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Dan oleh kata-kata Hizkia itu, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan yang baru. Luar biasanya orang yang setia ini, meskipun di dalam hitung-hitungan kertas, ya tentara Asyur dengan tentara Yehuda lebih banyak Asyur. Ya, kalau saudara perhatikan di berita ini perang Palestina dengan Israel, secara hitung-hitungan, misalnya Israel ini tidak punya senjata yang banyak, tapi musuhnya membombardir seperti itu. Itu kondisi di atas kertas itu sudah tidak mungkin menang. Perang itu tidak mungkin kita bisa lawan, musuh kita terlalu berat. Terbukti apa? Banyak negara-negara lain yang kalah. Itulah situasi mental yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi sebagai seorang pemimpin, ya, mungkin Anda dan saya juga mengalami itu. Aduh, masa depanku ya tuh, kapan ya COVID ini berhenti? Nanti gimana ya setelah saya lulus, saya mau cari kerja apa? Banyak pikiran yang menyelimuti pikiran. Setelah lulus sekolah saya mau ngapain? Cari uang susah. Banyak orang yang belum tidak bekerja. Itu situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tapi malam hari ini, ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika hidupmu taat kepada Tuhan, yakinlah apa yang seperti Hizkia katakan, yang menyertai mereka boleh lebih banyak, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu apa bayangkan, Allah yang luar biasa itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu hadir di dalam kehidupan pribadi Yesus. Ya. Dan Yesus katakan apa? Aku menyertai kamu. Kadang-kadang atau senantiasa. Senantiasa sampai kapan? Sampai habis. Janji Yesus, Allah yang luar biasa besar itu berinkarnasi menjadi pribadi Yesus. Dan Yesus ketika dia naik ke surga, dia berjanji menyertai kita yang hadir pada malam hari. Ketika 2-3 orang berkumpul, Yesus katakan, aku ada. Kita lebih dari 2, lebih dari 3. Saudara yang Yesus ada di sini. Saudara mau serahkan masa depanmu di dalam tangan Dia? Jangan mau dibodoh-bodohin oleh iblis. Iblis selalu mengatakan, kamu tiap minggu ke gereja ngapain? Tuh lihat bapak ibumu tiap hari berantem. Tuh lihat tetanggamu yang Kristen modelnya seperti itu. Tuh lihat teman gerejamu akhirnya begini dan begitu. Iblis selalu menyajikan fakta yang tidak baik. Sama seperti yang dialami Hizkia. Secara kelihatan kasat mata, wah gak bisa menang. Waduh, masa depan saya suram. Ya saya ini, istilahnya kalau orang Jawa sudah, orang tua kerjanya begitu, ya paling tidak saya akan sembuh. No, Tuhan memanggil kita untuk menjadi anaknya.
itu bukan iseng. Halo? Daripada ngambil si siapa? Stefanus tak ambil jadi anak saya daripada nggak ada itu. Ketika Tuhan panggil saudara untuk percaya kepada Yesus, ya, apakah terus dibiarin? Kalau model apa? Saudara dibawa Tuhan sampai ke tempat ini bukan tidak ada tujuan. Amin. Allah punya tujuan yang besar. Makanya diperlukan kapasitas hati yang besar untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Jangan pernah kau dikacaukan dengan pikiran yang ditanamkan iblis di dalam pikiran dan hati. Kamu ini gagal, kamu ini anak yang tidak tahu diri, kamu ini anak. Itu tujuan iblis selalu itu. Ya. Supaya kamu tidak dituduh oleh iblis, saran saya, yang firman Tuhan katakan, penuhilah hatimu dengan firman Tuhan, penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan, maka tidak ada kesempatan iblis untuk memanahkan hatinya, memanahkan tipuannya di dalam pikiran dan hati. Karena sudah penuh. Hati kita penuh dengan firman Tuhan, pikiran kita selalu memikirkan firman Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan iblis untuk memberikan godaan. Sekali lagi iblis itu cuma menggoda. Ini loh, satu contoh kecil begini, ya. Misalnya kita lagi butuh duit, tiba-tiba kita nemu dompet, ya, dompet dengan uang yang banyak. Di situ ada KTP, ada alamat yang jelas siapa pemilik dompet. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika menemukan dompet itu? Ya. Itu kalau difilmkan kan sebelah kiri pakai jubah putih kan, jangan, itu bukan hakmu, itu punya orang, kembalikan kan. Yang merah di sebelah sini kan, yang pakai lampu, sikat aja deh, itu kan orangnya tidak tahu, ambil aja uangnya, buang dompetnya, beres kan. Keputusan untuk kita melakukan pilihan kita, itu yang menentukan siapa? Ayo. Diri kita apa? Orang berani, sebelah ini. Diri kita. Untuk kita jatuh dalam dosa, ketika itu kita eksekusi, apa keputusan kita, disitulah namanya dosa. Ngerti ya? Kapan dikatakan kita berdosa? Ketika kita eksekusi apa yang ada di pikiran kita. Itulah yang peperangan rohani itu sebetulnya ada di sini. Kita menuruti yang sebelah kiri, tidak kita butuh duit, kita pakai aja deh. Tapi yang sebelah jangan. Roh Kudus menginformasikan kepada kita jangan, kembalikan karena itu bukan hakmu. Ketika Anda taat kepada pimpinan Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus, disitulah kita menang atas dosa. Jadi keputusan berdosa itu jangan salah. Kamu ini berdosa kenapa? Karena iblis Pak. Bukan, iblis kan cuma menggoda. Keputusan untuk jatuh dalam dosa siapa? Keputusan siapa? Kita sendiri. Ya, jangan nanti salahkan iblis. Nanti iblis saya terus disalahin. Ya. Dia yang berbuat dosa saya disalahin. Keputusan untuk itu ada di dalam itu. Ketika pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Apa yang muncul dalam hidup kita? Dua roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, dan lain-lain. Nah, ketika Anda kembalikan itu uang kepada yang punya, kemudian yang punya memberikan, oh ya ini sebagai ucapan terima kasih, saya berikan. Seberapa pun yang dia berikan itulah berkah. Ya, bisa mengerti? Jadi pertimbangan akal disitulah peperangan rohani kita. Ingat-ingat pesan saya, ingat-ingat penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan, penuhilah hatimu dengan firman Tuhan.
supaya iblis tidak bisa punya celah untuk memanahkan Hizkia. Oke, lanjut. Hizkia menguatkan rakyatnya tadi kan. Sekarang ujian yang kedua adalah ujian iman dan spiritual, rohani. Dimulai dari ayat 9. Sesudah itu Sanherib raja Asyur yang sedang menghukum Lakis dan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai. Ya, dia punya pegawai diutus ke Yerusalem menemui Hizkia, ya, dan berkata kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Orang pegawainya Sanherib ini berkata, beginilah kita Sanherib raja Asyur. Ya, pegawai ini mengatakan, apa yang kamu harapkan? Kamu tetap tinggal di Yerusalem yang terkepung ini. Kotamu itu udah saya kepung, udah kami kepung. Ngapain kamu tetap tinggal di sini? Ya, bukankah rajamu ini tidak berdaya, memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dan dia mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur. Imannya mulai digoncang. Betul tadi Hizkia kan menguatkan iman rakyatnya. Ayo jangan putus asa, jangan menyerah. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Allah yang luar biasa. Betul? Rakyat kembali dikuatkan. Oh iya, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang perkasa. Ya. Tetapi raja Asyur mengutus pegawainya yang mengatakan bahwa kamu jangan mau dibodoh-bodohin Hizkia. Dia mengatakan Tuhan Allahmu yang akan menolong kita. Buktinya apa? Di ayat yang ke-13, tidak tahukah kamu bahwa yang aku dan nenek moyangku telah melakukan terhadap semua apa yang kami lakukan terhadap semua bangsa-bangsa di negeri lain, bahwa bangsa-bangsa di negeri lain tidak berhasil melepaskan diri dari tangan Asyur. Sekarang janganlah Hizkia mau memperdayakan dan membujuk kamu. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tangan raja Asyur. Dan tangan nenek moyangku, lebih-lebih Allahmu itu tidak dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi diucapkan oleh pegawai Sanherib ini untuk menentang Allah. Coba perhatikan, menentang Hizkia dan Allah yang disembah oleh orang Israel. Ya, ujian iman dan spiritual nanti. Ya. Yang pertama, mereka meragukan penyertaan Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan fakta bahwa kita ini sudah kalah. Iman kita kepada Allah jaga sia-sia. Tidak ada gunanya kamu beriman kepada Allah pun. Buktinya kamu masih dikepung, kamu mengalami kelaparan. Sampai kapan? Pertama, secara mental, fisik dan mental sudah hancur. Cobaan yang kedua, secara iman dan kerohanian, pengharapan kepada Allah juga akan dihancurkan. Kemudian selanjutnya, dalam tekanan masalah yang berat, apa yang dilakukan Hizkia? Ya, mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama seperti Hizkia. Lanjut. Ya, lanjut. Dia harus bagaimana? Oke. Kemudian kita lihat ayat yang ke-20. Ya, 2 Tawarik 32 ayat 20. Coba katakan yang 32 ayat 20. 31. Pasal 32 ayat 20. Ya. Tetapi oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena ejekan orang-orang Asyur tadi, oleh karena itu Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada siapa? Sorga, kepada yang punya sorga. Karena dia tidak bisa bilang apa lagi. Segala omongan Hizkia sudah maksimal, tapi rakyat tetap melihat fakta bahwa kita udah kalah. Fakta menyatakan kondisi tidak berubah. Silakan menyerah atau angkat kaki dari itu. Tapi Hizkia sebagai seorang pemimpin, dia tidak menyerah.
Kalau jalan ke kiri buntu, ke depan buntu, ke kiri, ke kanan buntu, kiri buntu, belakang buntu, yang bukan mana? Ke atas. Orang boleh menghambat saudara dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi Tuhan yang dari atas akan menarik. Amin. Orang boleh menghalang cita-cita. Orang boleh mengatakan masa depanmu suram. Tuhan, orang boleh mengatakan kamu ini tidak ada gunanya. Dan ketahuilah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan Anda dalam posisi terpuruk dengan masalah ini. Hizkia, dia melihat fakta memang tidak bisa. Secara hitung-hitungan kita kalah. Tapi masih ada tangan Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan imannya, yang menyertai kita adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan dia berseru, berdoa dan berseru itu cry out, menangis sambil teriak. Tuhan, kami tidak sanggup. Kapan terakhir kita menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan? Mungkin masalahmu belum seberapa. Dari pernah engkau belajar untuk menyerahkan masalah hidupmu kepada Tuhan? Aku tahu masa depanmu di tangan. Aku tahu masa depan keluarga dalam tangan. Ada yang pernah menaruh harapannya kepada Tuhan? Tapi satu saat Tuhan akan menyatakan kebenaran itu di dalam hidup. Ketika Hizkia dan Nabi Yesaya berteriak, berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 21, ayat 21, dan coba perhatikan. Lalu Tuhan mengirim siapa? Malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa dan pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian dia ditewaskan dengan pedang dan anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Alkitab katakan itu yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah mengatur Tuhan. Oh, mungkin caranya Tuhan itu begini, mungkin cara Tuhan itu seperti ini. No, jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuai dengan apa kata-kata. Tuhan hanya melakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Iman. Iman itu artinya apa sih? Dalam Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah definisinya apa? Ada yang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman itu segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita berharap kepada apa? Berharap kepada sesuatu yang tidak ada. Kalau kita berharap sesuatu yang akan ada dan kemudian Tuhan mewujudkan itu, jadi yang jadi Tuhan kita. Tadi iman dari Hizkia apa yang dikatakan di sini? Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Wujudnya seperti apa? Hizkia tidak tahu. Tapi yang dia yakini, yang dia imani, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam situasi yang terburuk. Itu imannya kita. Mari kita belajar kepada Hizkia. Sekalipun dalam fakta
Aku tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, berdoalah, berharaplah sejauh kamu beriman. Kamu beriman untuk jadi apa sekarang? Di sini saya lihat masih banyak yang kuliah sekolah, betul? Taruh harapan kepada Tuhan. Kamu mau jadi dokter, harus saya jadi dokter. Sekarang yang tinggi-tinggi, kita mau jadi dokter apa nanti? Iman dia, aku yakin Tuhan tidak akan pernah, Tuhan yang aku sembah tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia akan menyertai saya. Kembali ke slide tadi, di bagian yang terakhir. Kembali. Ya, lalu apa yang terjadi? Tuhan mengirim malaikatnya untuk berperang dan kita. Sudah habis ya? Ya. Endingnya baik ya. Itulah orang yang setia ketika menghadapi situasi yang berat, yang baik ditekan dalam segi fisik, mental, spiritual, apapun yang dia hadapi, ya segala sesuatu jalan buntu sekalipun masih ada jalan ke atas. Tuhan berteriaklah, berserulah kepada Tuhan, dan Dia akan berperang ganti kita. Amin. Amin, terima Tuhan. Kiranya malam hari ini kita boleh belajar pada satu kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang yang setia. Karena orang yang setia itu melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam pelayanan dia mencari Allah. Bukan mencari sesuatu, mencari Allah. Ya. Dia lakukan semuanya itu dengan apa? Segenap hati. Apa yang dihasilkan dari apa yang dia lakukan? Tuhan buat usahanya berhasil. Siapa yang mau sukses? Lakukanlah apa seperti yang dilakukan oleh Sia. Oke, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu pada malam hari ini memberi kekuatan buat anak muda-Mu. Di masa yang akan datang kesulitan, apa yang mereka akan hadapi, biarlah mereka beriman kepada Tuhan, dan mereka percaya tangan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu Engkau menolong Hizkia, saat ini pun Engkau akan menolong setiap anak muda-Mu di tempat ini. Apapun permasalahan dia, apapun masalah yang dia hadapi saat ini, seluruh cita-citanya Tuhan, ajarkan kami untuk menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa. Engkau yang berkuasa atas kehidupan anak-Mu. Kami percaya masa depan yang Engkau janjikan adalah masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang tidak baik. Kami serahkan anak muda-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan di dalam pelayanan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati, berlipat kali ganda, dan Tuhan buat usaha mereka berhasil. Kau lihat hati mereka satu persatu, biarlah Tuhan murnikan motivasi kami, supaya kami hanya melihat Tuhan, kami hanya memandang Engkau. Biarlah setiap pelayanan kami di tempat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan. Biarlah kami semakin kecil, tapi Kau semakin besar di dalam kehidupan kami. Terus pimpin kami, Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan anak muda-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus berkarya dan menghasilkan buah-buah yang Tuhan bisa lihat. Dan biarlah mereka boleh memuliakan Nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ya, tetap setia untuk mencari Tuhan, tetap setia untuk melayani Tuhan ya teman-teman ya. Jadi
firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Budi atas pelayanannya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita persiapkan kesempatan kita untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau selalu berserta dengan dia. Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami, milik satu persatu, memberkati setiap apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Memberkati juga persembahan ini Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan tempat ini.